Ada orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka mendapatkan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tekanan terhadap kaum muslimin di kota Makkah Al-Mukarramah semakin parah, maka sebagian sahabat berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang dikenal dengan negara Ethiopia di Afrika. Ketika itu mereka disambut oleh Najasyi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ja'far bin Abi Talib, kepala rombongan, nanti kamu akan berjumpa dengan pemimpin yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nanti dia akan menanyakan bagaimana status Nabi Isa dan Maryam dalam Islam. Maka ketika itu terjadi, Ja'far membacakan surat Maryam tentang status Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang perempuan yang benar. Dia bukan anak Tuhan, tapi dia juga bukan anak zina seperti yang dituduhkan oleh Bani Israel. Menetes air mata Najasyi sampai ketika berita Najasyi meninggal dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat dan mengajak mereka untuk sholat. Itulah cikal bakal kronologis disyariatkannya sholat ghaib dalam syariat Islam. Jenazahnya tidak ada, orangnya tidak ada di hadapan kita, tapi kita tetap mendoakan dari jarak jauh. Tidak berjumpa dengan Nabi, maka beliau tidak disebut dengan sahabat Nabi, karena definisi sahabat tiga. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata alal Islam, mati dalam keadaan muslim. Dia tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepada sahabat, nanti kalau laki-laki ini datang ke kota Madinah, mintalah doa kepadanya supaya kamu diampunkan Allah. Padahal dia tidak berjumpa dengan Nabi, dia tidak pernah perang dengan Nabi, dia tidak pernah ikut makan dan musafir bersama Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW berpesan, nanti kalau dia datang kemari, mintakanlah ampunan kepada Allah melalui lidahnya, melalui bibirnya, melalui lisannya, karena doanya makbul. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, barulah laki-laki itu datang. Dia juga tidak tercatat sebagai sahabat Nabi, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berita tentangnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari negeri Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Dia tidak datang, dia tidak ikut berperang, karena dia menjaga seorang ibu, menunjukkan bahwa pintu kebaikan tidak hanya tertutup dari satu saja. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu yang banyak. Andai tidak bisa bertemu dengan Nabi, maka muliakanlah ibu, orang tua, maka kemuliaan bersama dengan Nabi pun dapat juga diperoleh. Bahkan sahabat-sahabat yang hidup dengan Nabi pun memintakan ampunan kepada Allah melalui lisannya. Jangan pernah mempersempit kebaikan hanya dari satu sisi saja. Lalu bagaimana dengan kita? Berkecil hatikah kita hidup 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW? Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan terlalu bermuram durja, karena jarak waktu yang jauh, begitu juga dengan jarak tempat. Kita adalah muslim terbesar paling timur di belahan bumi, tapi kita pernah didoakan, dirindukan oleh Nabi SAW. Nanti akan ada sekelompok manusia yang akan minum dari haud telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka minum di sana di saat panas terik padang mahsyar, la yazma'u fiha abada, mereka tidak akan haus untuk selamanya. Sahabat bertanya,
Kamikah itu ya Rasulullah? Apakah kami yang engkau maksud? Kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang ku maksud bukan kalian, tapi ikhwani, mereka adalah saudaraku. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka percaya kepadaku, mereka beriman terhadap diriku. Walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan yang dimaksud Nabi itu adalah kita yang jaraknya jauh, kita yang masanya jauh, kita tidak sempat ikut perang bersama Nabi, kita tidak hidup bersama Nabi, kita tidak melihat dengan Nabi, kita tidak bersalaman dengan tangan Nabi. Beruntungnya seorang sahabat berkulit hitam, budak hamba sahaya, dia datang memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku miskin, aku hamba sahaya, aku berkulit hitam, aku belum tentu bersamamu nanti di surga ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta kepadaku, maka engkau akan bersama dengan aku, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan cinta kepada anak-anak kita, mencintai Rasulullah dengan mengenalkan jati dirinya. Kita belikan buku musabaqah pemenang juara menulis sejarah Nabi, berasal dari India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam bukunya berjudul Ar-Rahid Al-Makhtum, bahasanya simple, sederhana, datanya padat, ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan golongan sesat yang jauh daripada bimbingan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Kita kenalkan anak-anak kita. Dari rasa kenal itu akan muncul rasa cinta. Dari cinta itu akan sering menyebut man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau sudah cinta pasti selalu disebut, menyebut, merindukannya dengan untayan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dia sudah mencintai, dia akan mengikutinya. Kalau sudah mengikuti, dia akan tidak dapat lepas dari sunnah-sunnah Nabi. Kalau sudah cinta, dia akan memperjuangkannya. Kalau dia punya jabatan, dia akan perjuangkan Nabi Muhammad dengan jabatannya. Andai dia tidak punya jabatan tapi dia punya kecerdasan, dia akan tolong agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecerdasan otaknya. Kalau dia punya tenaga, dia punya harta, dia akan tolong karena cintanya. Maka kalau kita ingin murid-murid kita, anak-anak kita, sahabat kita mencintai Nabi, maka kita kenalkan mereka. Popularitas, harta, jabatan, kekuasaan yang dititipkan Allah di tangan kita sesungguhnya untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai ke Taif, di Taif dia dilempar dengan batu oleh orang-orang Thaqif. Lalu kemudian dia mampir ke salah satu kebun kurma. Di kebun kurma itu datang seorang budak hamba sahaya, Addas namanya. Dia memberikan satu tangkai kurma, dia berikan satu tangkai buah anggur ke tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika anggur itu akan masuk ke mulut Nabi, Nabi mengucapkan bismillah. Nabi menyebut nama Allah. Addas heran karena di Taif tidak ada orang yang makan menyebut nama Allah. Lalu Addas bertanya, dari mana engkau datang? Kata Nabi, aku datang dari Makkah. Aku menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bertanya, dari mana kamu datang? Ternyata Addas datang dari negerinya Yunus bin Matta yang juga menyebut nama Allah. Lalu Nabi mengatakan, Yunus bin Matta akhi. Yunus bin Matta itu adalah saudaraku. Kami sama-sama menyembah Allah. Kami sama-sama Nabi utusan Allah. Di saat itu juga Addas bersimpuh, Addas terjatuh, Addas mencium telapak tangan Nabi, Addas mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dia budak hamba sahaya, dia miskin, dia hanya pembantu, dia hanya pemetik kurma, dia hanya pemetik anggur, tapi rupanya dia memiliki kemuliaan. Pertemuannya dengan Nabi hanya sekali saja, tapi pertemuan yang sekali itu amat sangat berarti. Berapa banyak yang sempat hidup bersama Nabi, bahkan masih ada hubungan nasab dengan Nabi, tapi memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Beruntungnya Adas, dia bukan orang Arab, dia tidak datang dari Jazirah Arab, dia datang dari kampung Yunus bin Matta, tapi dia sempat mencium tangan Nabi, bahkan bersimpuh di kaki Nabi Muhammad SAW. Andai kita tidak seberuntung Adas, paling tidak kita mendapatkan syafaat dengan banyak menyebutnya, memperkenalkannya, mencintainya, dan mewariskan serta menjaga warisannya, dan kita wariskan kepada anak cucu kita di akhir zaman. Sampai pada saatnya nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Istri tidak bisa menolong suami, anak tidak bisa menolong ayah dan ibu, saudara kandung pun tidak dapat membela. Yang membela kita Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.